Shalom, selamat pagi Pak Yaya. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita bersama-sama mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan biar sepanjang hari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau meresponi dan tentunya kita mau bertanggung jawab atas respon kita. Kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami datang dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari-hari yang telah kulalui, ku saksikan betapa karyamu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancanganmu indah dalam hidupku. Tuhan, kau sungguh baik. Ku kagum akan kau Tuhanku. Engkau
takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, kau sungguh baik. Oh, ku kagum akan kau Tuhanku. Oh, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, kau sungguh baik. Oh, hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karyamu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari, bahwa rancanganmu indah dalam hidupku. Tuhan, kau sungguh baik. Oh, ku kagum akan kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, kau sungguh baik. Ku kagum akan kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, kau sungguh baik. Ku kagum akan kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, kau sungguh baik. Ku kagum akan kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, kau sungguh baik. Tuhan, kau sungguh baik. Oh, Tuhan, kau sungguh baik. Kau sungguh baik ya Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, kasih setiamu, rahmat-Mu Tuhan.
kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum hormat akan-Mu Tuhan. Amin. Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, hanya Engkau Tuhan yang layak terima pujian, hormat, syukur kami. Amin. Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan-Mu, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Tidak akan pernah habis-habisnya rasa kagum takjub kami kepadamu ya Tuhan. Engkau yang sudah menyatakan kuasa kasih kebaikan-Mu sejak dunia ini dijadikan. Bahkan jauh sebelum kami hadir di dunia ini, Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Sungguh kami takjub dan kagum kepadamu, dan kami tidak akan takjub kagum kepada yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang luar biasa yang Kau sediakan bagi kami. Kami ingin menjalani hari ini bersama-Mu. Namun biar sebelum kami menjalani hari ini bersama dengan-Mu, Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi dasar dalam kehidupan kami, untuk kami tetap teguh kuat, berdiri melangkah bersama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni Tuhan setiap dosa hati, perkataan, pikiran, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh perkenanan-Mu, kami boleh bersekutu dengan Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami di dalam nama-Mu. Kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada. Kita bersyukur di awal minggu di hari Senin kita kembali lagi disatukan dalam persekutuan yang indah di Per Every Morning with Sema.
Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin mengajak kita membaca satu ayat firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 15. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bapak Ibu, berdasarkan ayat ini dapat kita simpulkan bahwa Tuhan Yesus sejak jauh-jauh hari mengingatkan pengikutnya untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu. Sekali lagi Tuhan Yesus mengingatkan para pengikutnya untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu. Nah Bapak Ibu, saya renungkan mengapa Tuhan Yesus mengingatkan pengikutnya untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu ini berdampak buruk bagi kekristenan. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu ini dapat berdampak buruk bagi kekristenan. Akan saya beri contoh dan bukti Bapak Ibu. Nah, inilah salah satu alasan mengapa Tuhan Yesus mengingatkan pengikutnya untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu. Nah Bapak Ibu, ada banyak pengertian kata waspada di dalam Alkitab. Beberapa referensi saya baca, salah satunya Sarapan Pagi, ya, tulisan dari Ibu Rita. Kurang lebih ada 6 pengertian waspada. Nah, kata waspada yang digunakan dalam ayat ini adalah proseko, yang berarti memberi perhatian khusus, Nah, jadi Tuhan Yesus memiliki alasan Bapak Ibu kenapa dia memerintahkan atau mengingatkan pengikutnya untuk memberi perhatian khusus waspada terhadap nabi-nabi palsu ini. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu ini dapat berdampak buruk terhadap kekristenan. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu lalu Ibu Rita sudah mempresentasikan sebuah film dokumenter yang berjudul In the Name of God, A Holy Betrayal, ya. Mungkin beberapa di antara kita setelah mendengar presentasi dari Ibu Rita, termasuk saya, akhirnya kita menonton film seri ini. Bapak Ibu Saudara, kita mulai menyaksikan. Nah Bapak Ibu, sedikit penjelasan ulang mengenai film ini. Sutradara Cho Sung Yoon, ya, dialah yang membuat atau mensutradarai film ini. Dia menyoroti 4 pemimpin yang dikultuskan di Korea, Bapak Ibu. Dia dalam film ini, dalam film dokumenter yang berjudul In the Name of God, A Holy Betrayal ini, seorang sutradara bernama Cho Sung Yoon menyoroti 4 pemimpin yang dikultuskan di Korea. Mereka berasal dari JMS, Jesus Morning Star, Five Oceans, The Baby Garden, Manmin Central Church. Nah, Bapak Ibu, secara garis besar 4 pemimpin yang dikultuskan ini memiliki 4 kesamaan. Ya, saya sudah selesai menyaksikan film ini. Saya menyimpulkan bahwa 4 pemimpin yang dikultuskan ini memiliki 4 kesamaan. Saya singkat dengan 4M. Yang pertama, melayani pekerjaan Tuhan sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Yang kedua, menyalahgunakan otoritas, sehingga ya terjadi pengkultusan, penyalahgunaan keuangan, ya, kejahatan moral. Nah, yang ketiga, mereka sama-sama memiliki karisma, memiliki kemampuan, potensi, skill, karunia-karunia. Nah, dan yang terakhir, mereka semua 4-4-nya mengakui diri sebagai Mesias, nabi palsu. Nah, Bapak Ibu, setelah menyaksikan film ini, film dokumenter ini, saya penasaran dengan respon penonton, termasuk apa dampak buruk bagi kekristenan yang ada di Korea. Nah, berdasarkan beberapa data, hasil survei mengatakan begini Bapak Ibu. Beberapa penonton merasa jijik, ya, merasa muak dan marah
setelah menyaksikan film ini, karena memang sutradara menyoroti secara khusus Bapak Ibu ada adegan-adegan yang memang tidak boleh disaksikan oleh anak-anak kecil tentang pelecehan seksual, penyalahgunaan otoritas tadi Bapak Ibu. Beberapa penonton merasa jijik, muak dan marah. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kekecewaan publik terhadap kekristenan itu meningkat Bapak Ibu. Iya, di Korea dimanapun ada banyak orang yang kecewa terhadap kekristenan. Nah, setelah fenomena ini Bapak Ibu, atau dengan adanya fenomena nabi-nabi palsu ini Bapak Ibu, kekecewaan publik semakin meningkat. Dan yang terakhir ini, ketidakpercayaan jemaat terhadap pemimpin Kristen semakin bertambah. Dan pastinya ada banyak dampak buruk lainnya yang dikarenakan oleh nabi-nabi palsu ini. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak bermaksud menuduh, harus diakui bahwa salah satu penyebab mengapa Mesias palsu muncul di Korea. Kenapa ada nabi-nabi palsu muncul di Korea? Dikarenakan para pengikut Kristus tidak memberi perhatian khusus, tidak waspada terhadap nabi-nabi palsu ini, terhadap Mesias palsu ini. Sembari menyaksikan film dokumenter ini saya bertanya, di mana gereja Tuhan? Di mana gereja Tuhan pada waktu itu? Di mana orang-orang Kristen yang ada di Korea? Bukankah Mesias palsu ini sudah muncul sejak tahun 70-80-an? Dalam film dokumenter ini dikisahkan demikian Bapak Ibu. Mereka sudah ada, sudah eksis di tahun 70-80-an. Saya bertanya-tanya, di mana gereja Tuhan? Di mana orang-orang Kristen yang ada di Korea? Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita yang ada di Indonesia? Ya, bagaimana dengan kita yang ada di Indonesia? Memang sampai saat ini belum ada film dokumenter yang seperti ini Bapak Ibu. Belum ada. Ya, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara tergerak membuat film dokumenternya. Ya, harus kerjasama dengan Netflix dan stasiun televisi yang terkenal Bapak Ibu. Nah, belum ada film dokumenternya, termasuk belum ada pendeta yang dengan berani atau terang-terangan mengakui dirinya sebagai Mesias. Di Indonesia belum ada. Nah, meski demikian Bapak Ibu, bukan berarti belum ada, bukan berarti belum ada kejadiannya. Belum ada nabi-nabi palsu di Indonesia. Tidak berarti demikian Bapak Ibu, ya. Lu pendeta kok menghakimi, pendeta kok kepahitan. Oh enggak Bapak Ibu, sama sekali tidak. Saya hanya meresponi peringatan Tuhan Yesus terhadap para pengikutnya, yaitu waspada. Memberi perhatian khusus terhadap nabi-nabi palsu. Nah Bapak Ibu Saudara, sebenarnya mudah saja mendeteksi ataupun mengindikasikan apakah seorang pendeta nabi palsu atau bukan. Mudah sekali Bapak Ibu mendeteksi dan mengindikasinya. Tidak usah buat film dokumenter atau menunggu seorang pendeta mengakui dirinya sebagai Mesias. Tidak usah menunggu itu Bapak Ibu. Cukup belajar dari Alkitab berdasarkan beberapa informasi secara umum, kita bisa mendeteksi, mengindikasi apakah seorang hamba Tuhan pendeta dia ini punya potensi menjadi seorang Mesias palsu, nabi palsu. Nah, dari Matius 7 ayat 15 yang sudah kita baca, mudah saja Bapak Ibu, mereka ini adalah orang-orang yang licik. Kenapa saya katakan licik? Karena mereka menyamar jadi domba padahal serigala. Ya, saya ulangi ayatnya. Saya baca kembali Bapak Ibu. Waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi sekali lagi mudah saja mendeteksi dan mengindikasi apakah seorang hamba Tuhan pendeta memiliki potensi untuk menjadi nabi palsu, Mesias palsu. Mereka licik Bapak Ibu, menyamar jadi domba padahal serigala. Nah, Bapak Ibu, saya baca satu referensi bahwa secara psikologi ya, istilah serigala berbulu domba
menyamar jadi domba padahal serigala. Ini kan istilah yang sudah lama Bapak Ibu. Bahkan ada dalam sebuah film kartun ya, 3 anak babi yang selalu dikejar-kejar oleh serigala. Dan serigala ini sering sekali menyamar menjadi domba. Istilah ini sudah ada sejak lama Bapak Ibu ya. Bahkan di Alkitab juga sudah dituliskan. Nah, secara psikologi diteliti Bapak Ibu. Ya, seorang dapat dikatakan serigala berbulu domba atau menyamar menjadi domba padahal serigala bila mana Bapak Ibu orang ini memiliki 5 karakter berikut ini. Yang pertama, SMS. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, ini karakter pertama. Yang kedua, tidak berintegritas. Tidak berintegritas ini ya hampir sejajar lah ya dengan munafik Bapak Ibu ya, hipokrit. Yang ketiga Bapak Ibu menyalahgunakan otoritas ya, seperti dalam film dokumenter tadi Bapak Ibu. Salah satu bentuk penyalahgunaan otoritas, mereka memanfaatkan kelebihan ataupun kekurangan seseorang demi kepentingannya. Makanya terjadi kasus keuangan moral ya dalam film tersebut. Yang keempat Bapak Ibu, tidak tulus. Serigala berbulu domba itu tidak tulus. Ya, jadi jangan kita cepat terpancing terpesona kita ke seorang yang baik banget ya kan. Susah juga pendeta, kita baik sama istri nanti dicurigain, dikira nggak tulus. Ini beda kasus Bapak Ibu. Maksud saya serigala berbulu domba itu ya terlihat baik padahal tidak tulus. Nah, yang kelima ini Bapak Ibu, playing victim. Ya, Bapak Ibu kalau teringat kasus artis John Depp ya dengan istrinya siapa waktu itu. Nah, itulah contoh playing victim Bapak Ibu. Nah, sekali lagi secara psikologi seorang dapat dikatakan serigala berbulu domba, menyamar menjadi domba padahal serigala bila mana memiliki 5 karakter ini Bapak Ibu. Dengan kata lain begini Bapak Ibu Saudara, jika seorang pendeta memiliki 5 karakter ini, ya tidak harus pendeta, siapapun dia Bapak Ibu. Dalam renungan pagi ini kan yang disoroti karena tadi berdasarkan film dokumenter ya, saya pakai pendeta. Ya, saya juga pendeta Bapak Ibu. Dengan kata lain, jika seorang pendeta memiliki 5 karakter ini, maka dia sudah terdeteksi, dia sudah terindikasi, bahkan memiliki potensi untuk menjadi nabi-nabi palsu, Mesias palsu. Dan dalam prakteknya Alkitab sudah menuliskan Bapak Ibu. Dalam prakteknya seperti yang tertulis dalam Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Bapak Ibu, orang-orang seperti ini punya potensi, punya karisma Bapak Ibu. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Perhatikan Bapak Ibu, orang itu tidak langsung tersesat. Tapi karena karakter ini dimiliki dalam kehidupan sehari-hari, 5 karakter ini dimiliki kehidupan sehari-hari, dan kita bergaul dengan orang-orang seperti ini, maka terjadilah penyesatan. Lalu Markus 13 ayat 22, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi berkali-kali Alkitab mengingatkan Bapak Ibu bahwa dalam prakteknya serigala berbulu domba ini Bapak Ibu ya, mereka memiliki potensi mengadakan mujizat dengan karunia-karunianya Bapak Ibu, tapi tidak bisa tidak 5 karakter ini melekat dalam diri mereka. Nah Bapak Ibu, di akhir kebenaran ini saya ingin menyampaikan bahwa salah satu poin khotbah saya kemarin minggu yang saya bagikan ke jemaat adalah seperti ini Bapak Ibu. Dengan kita mengenal Allah Maha Kuasa, semakin kita mengenal Allah Maha Kuasa, maka kita akan semakin terpesona, takjub, terkagum-kagum kepadanya Bapak Ibu. Sehingga apa? Kita tidak terkagum-kagum dan takjub kepada yang lain. Sekali lagi, dengan kita
mengenal Allah Maha Kuasa. Semakin mengenal Allah Maha Kuasa, maka kita akan terpesona, terkagum-kagum, takjub kepadanya, sehingga kita tidak takjub, kagum, terpesona pada yang lain. Nah, saya tidak bermaksud menakut-nakutin, apalagi ini masih pagi kan Bapak Ibu. Kalau kita tidak waspada terhadap nabi palsu, tidak memberi perhatian khusus terhadap nabi palsu, maka kita dapat takjub, terpesona kepada yang lain, sehingga berdampak buruk bagi kekristenan kita. Sebaliknya, kalau kita waspada seperti yang Tuhan Yesus ingatkan, perintahkan, memberi perhatian khusus terhadap nabi-nabi palsu, maka Bapak Ibu Saudara, kita akan tetap terkagum-kagum pada Tuhan. Kekristenan kita udah pasti bertumbuh Bapak Ibu. Kita pasti jadi orang Kristen yang memiliki dampak yang luar biasa. Ya, apalagi kita diingatkan oleh firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita tidak boleh terkagum, takjub pada yang lain selain Tuhan Bapak Ibu. Lalu Keluaran 34 ayat 14, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Ya, dikonfirmasi dalam Yakobus 4 ayat 5. Jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Bapak Ibu, setelah kita sadar setelah kita disadarkan oleh firman Tuhan bahwa kita ditebus dengan darah yang kudus, kita miliknya, kita semakin sadar bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi Bapak Ibu. Dan hidup yang bukan milik kita ini, yang adalah milik Tuhan, benar-benar diinginin Tuhan dengan cemburu Bapak Ibu. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus katakan ini, waspada, kita tidak akan mudah ditipu, kita tidak akan mudah diliciki oleh siapapun, termasuk pendeta yang menyamar menjadi domba padahal serigala. Sebaliknya, setiap hari dalam hidup kita akan terus terkagum-kagum kepada Tuhan. Kristen kita akan terus bertumbuh Bapak Ibu. Kita tidak akan mudah ditipu, kita tidak akan mendua hati, tidak akan mudah menyimpang Bapak Ibu. Sebaliknya, terus setiap hari dalam hidup kita, yang kita tinggikan, yang kita puji, yang ada dalam hati kita, Tuhan itu sendiri Bapak Ibu ya. Demikian renungan singkat pada pagi hari ini, biarlah memberkati kita semua. Kami ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk seluruh Sobat Sema, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan melalui media Zoom. Selamat pagi untuk Pak Siswo, Pak Yahya, lalu ada Bapak Harahap, Ibu Ramona ya, Ibu Ramona Harahap, lalu Bapak Indria Guntarayana, kemudian Ibu Mike, lalu Bapak Ibu Saudara lainnya yang menyaksikan melalui Zoom. Lalu selamat pagi juga untuk seluruh jemaat Tuhan dan CNC Family yang menyaksikan melalui Facebook, YouTube, baik secara live maupun setelahnya. Selamat pagi untuk Pak Santo, lalu selamat pagi untuk Pak Arif dan Ibu sekeluarga, Saudara Noldin, lalu ada Bapak Bambang dan Ibu Indah Susanti sekeluarga, Bapak Miming dan Ibu Lilis, Pak Leonard Jason, kemudian ada Bapak Pendeta Ruli Simurangkir, Bapak James Masi, kemudian ada Mama Endang Kansil di Palu, juga Pak Surantas keluarga yang biasa ikut menyaksikan, ada Pak Irwan, Pak Budi ya, Pak Yotam keluarga, kemudian Pak Jeffrey juga ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan tutup di prayer morning pada pagi hari ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, oh tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu
kesudahan. Oh, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kami ingin meresponi peringatan-Mu yang sudah sejak jauh-jauh hari Engkau berikan kepada para pengikut-Mu. Kami ingin waspada terhadap nabi-nabi palsu. Kedatangan-Mu sudah semakin dekat, Tuhan. Biar kami tidak tertipu, tidak kagum kepada yang lain selain Engkau. Kami tidak ditipu oleh nabi-nabi palsu yang mulai bermunculan menjelang kedatangan Tuhan. Tolong kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, untuk kami peka, untuk kami memiliki hikmat membedakan apakah seorang dapat dikatakan Mesias palsu atau bukan. Kami ingin menjadi orang Kristen yang terus bertumbuh di dalam Engkau, Tuhan, yang boleh membawa dampak bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru yang Kau sediakan bagi kami semua. Kami ingin melangkahkan kaki kami mulai hari ini bersama dengan-Mu. Tidak ada hal yang perlu kami takutkan dan khawatirkan, sebab kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan Allah Immanuel yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Apapun yang menjadi bidang profesi, pekerjaan, pelayanan kami, bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Kami satu hati berdoa untuk saudara keluarga jemaat Tuhan, khususnya Pak Santo juga yang sedang sakit saat ini. Biarlah jamahan tangan-Mu yang ajaib itu menyembuhkan dalam nama Yesus, mengangkat setiap sakit penyakit, digantikan dengan tubuh yang sehat. Dengan tubuh ini kami memuliakan, menyenangkan hati-Mu. Kalau ada yang berbeban berat atau lesu karena persoalan tantangan masalah hidup, kami percaya ada Roh Kudus, Roh yang lebih besar yang tinggal dalam diri kami, yang memberikan kami kekuatan, hikmat, semangat untuk melewati segala sesuatu. Kami percaya Tuhan memberikan jawaban doa indah pada waktunya. Terlebih dari semuanya, Roh Kudus pimpin kami setiap hari untuk semakin hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama, hidup dalam kebenaran dan kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami berpisah, kami percaya Engkau memberkati kami semua. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Wajah-Nya menyinari kita dengan kasih karunia. Tangan-Nya yang kuat menuntun, menyertai kemanapun kita pergi. Sehingga apa yang kita kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kekasih Tuhan, anak Bapa yang dikasihi, murid Kristus yang sejati, terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemputmu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup, merindukan langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah diberkati, siap jadi berkat bersama kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, shalom.